Saya tadi nggak akan paham mengenai fitnatud dajjal. Kita kan berdoa terus nih, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah ampuni aku, jaga aku dari azab kubur, azab neraka, wa fitnati masihid dajjal, dan fitnah kekacauan. Jadi fitnah risetnya kekacauan yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Jadi dalam Al-Quran dan hadis yang digelari Al-Masih cuma dua. Al-Masih Isa alaihissalam dan Al-Masih Dajjal. Apa arti Masih? Masih itu yang menyentuh dan sentuhannya sakti. Maka Al-Masih itu masaha, urap atau nyentuh. Ya. Apa yang disentuh sama dia sakti. Dia mau apa kejadian. Maka yang membunuh Al-Dajjal itu nanti cuma Al-Masih yang asli. Bersama-sama dengan Imam Al-Mahdi. Begitu dalam hadis dikatakan. Nah, tapi sebelum itu apa yang terjadi? Allah itu sudah setting alam semesta bahwa dunia ini dikuasai oleh kezaliman. Kezaliman siapa? Kezaliman yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Ini. Jadi nanti itu kacau semua. Nah, sampai terjadi pandemi ini, saya baru paham Pak, apa yang disebut fitnatud Dajjal. Tadi saya nggak paham fitnatud Dajjal itu apa. Nggak paham sama sekali. Ketika dulu terjadi SARS, wah paling cuma daerah regional, daerah tertentu aja gitu ya. Dulu sebelumnya apalagi, ya termasuk virus TBC, polio, itu kan cuma beberapa negara aja, ya kan? Tapi ketika terjadi pandemi sekarang ini, COVID ini, saya baru paham apa yang disebut dengan fitnatul masih dajjal. Ini baru awal. Ini baru awal. Kenapa saya sebut awal? Karena dalam hadis dikatakan, Al-Mahdi itu keluar untuk memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman. Ini di COVID aja penanganannya, tidak sedikit kezaliman yang kita dengar. Mungkin bukan dari pemerintah, tapi dari siapa gitu ya. Bapak rapid test, itu proyek lagi nggak? Swab, proyek lagi Pak. Teman kita udah jelas nggak, bukan COVID, itu ada teman kita 1-2 ya, tapi dia cerita, saya nggak tahu itu benar atau tidak, apa dia kena dajjal juga kita nggak tahu, ya. Dia bilang saya nggak sakit apa-apa kok, cuma ditahan sama rumah sakit, disuruh tes dulu, akhirnya diisolasi, padahal belum jelas statusnya apa, karena sudah ketakutan, ya imunnya rendah, imunnya lemah, ya kena juga jadinya. Nah ini kejadiannya. Dan disebut pandemi itu karena sudah meliputi semua negara, benar nggak? Hampir semua negara Pak, kecuali negara yang terbelakang nggak punya akses berita, jadi mereka nggak ngeh kalau ada COVID. Atau ada negara yang pura-pura nggak ngerti, itu negara Yaman. Yaman itu pura-pura bego aja Pak ya, cuek aja deh. Tapi apa akibatnya? Sudah ratusan kita dengar kabar ulama atau orang soleh meninggal di sana. Ya, udah banyak habaib ulama-ulama besar meninggal Pak di sana. Karena mereka kalau maulidan, kalau zikiran ya cium tangan. Kita tidak menolak ada COVID, tapi cerita yang digoreng berlebihan kita nolak. Itu aja bedanya Pak. Ya, karena fitnah ini nyata. Jadi semua bumi, semua wilayah bumi itu kena. Kalaupun ada 1-2 negara yang mengklaim dirinya bebas dari COVID, tapi mereka ketakutan sama COVID. Ini yang disebut fitnah. Kekacauan yang disebabkan oleh si Dajjal itu. Apa arti Dajjal tadi? Pembohong. Ya, jadi kita diberitakan hal-hal yang menakutkan. Padahal ya COVID kan sebenarnya yang dijelaskan oleh Menteri Kesehatan dulu itu benar. Ini flu, tapi flu-nya lebih parah dikit gitu. Orang mati karena flu, influenza kan banyak juga. Tapi kenapa nggak diinfokan? Karena emang tidak separah flu yang ini, terutama yang punya penyakit bawaan. Akhirnya ketakutan karena berita. Coba rasakan Pak, bulan-bulan Maret, pertengahan, April, Mei, sampai puasa kita. Menegangkan nggak? Sampai di Alfamart, Indomart, itu saya lihat ibu-ibu ngata-ngatain orang di belakangnya karena orangnya nggak sabar antri. Lo mau selamat belakang, gitu Pak. Udah pakai apa namanya tuh? Iya, udah lengkap, pakai masker, udah pakai sarung tangan, betul-betul
menggelikan kita lihat. Dan dia kata-katain orang belakangnya. Untung yang di belakangnya bukan saya. Kalau saya rayu dia, Pak ya. Baik. Jadi Dajjal itu sudah bawa fitnah. Fitnahnya itu mirip kayak iklan, mohon maaf. Iklan-iklan sekarang, itu sekarang barangnya belum ada, Pak, tapi iklannya sudah ada. Benar nggak? Coba tanya sama teman-teman kita itu. Ini cara model fitnah tuh Dajjal itu. Barang belum ada nih, iklan duluan. Disetting lah nanti supaya ini sudah banyak yang minta. Nah, akhirnya misalnya disebar orang-orang ke warung-warung untuk ada yang nanya tentang barang ini. Padahal barangnya belum ada. Pak, ada barang ini nggak? Padahal belum ada. Karena sudah banyak permintaan, yang jualan-jualan ini kemudian nanya kepada distributor, ada nggak barang A? Itu baru kemudian mereka buat karena sudah diorder. Mirip-mirip begitu modelnya. Beda dengan transaksi dalam Islam. Barangnya ada dulu baru dijual, kan begitu seharusnya. Baik. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaupun seandainya masih ada 1 hari terjadi kekacauan di bumi, pasti Allah akan bangkitkan seorang imam namanya Al-Mahdi. Lalu di hadis Imam Tirmizi ini dikatakan, rajulan min ummati au min ahli baiti. Dia adalah sosok dari umatku atau lebih tepatnya keturunanku. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Jadi keturunan Nabi itulah potensi terbesar munculnya Imam Al-Mahdi. Kita cek, ternyata ada ulama yang menolak kemunculan Al-Mahdi. Siapa imamnya? Namanya Imam Ibnu Khaldun. Punya kitab Al-Muqaddimah. Ya, dalam ilmu sejarah dan pengantar ilmu-ilmu, dia menolak ada sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa. Tapi pas kita cek, penelitiannya lemah. Siapa lagi? Dulu ada ulama Al-Azhar namanya Shaltut. Itu menolak juga, karena mengikuti Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada tamatan Al-Azhar menolak sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa, berarti dia terpengaruh oleh Ibnu Khaldun. Padahal Ibnu Khaldun dalam bab ini tidak punya otoritas. Yang punya otoritas adalah ahli hadis dan ahli akidah. Beliau lebih kepada ahli sejarah. Oke. Apa kata Nabi? Dia min ahli baiti, dia keturunanku. Maka saya sering bertanya kepada teman-teman kita, jamaah, Bapak pernah berpikir nggak, ahli bait atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim, itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah, enggak, ya. Teman saya ada yang namanya Alwi, orang Yaman, keturunan, tapi lahirnya sudah di Palu. Tahu Palu, Pak ya? Sulawesi. Kuliah di Madinah, karena sekarang Universitas Madinah itu dikuasai oleh salah satu kaum yang lumayan ekstrim dan benci dengan keluarga Nabi. Karena bagi dia orang yang keluarga Nabi itu dianggap Syiah sebagian besar oleh mereka. Nama teman saya ini Alwi. Mereka benci sama nama Alwi. Alwi itu dianggap menyamai nama Allah. Kebetulan dulu di Mekah ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mereka nggak suka dengan sosok ini. Karena mereka kontrak terus dengan sosok ini. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau, ayahnya, kakeknya, terus sampai buyutnya, itu adalah pengajar di Masjidil Haram. Tahun 80-an terjadi konflik, Pak, nggak boleh lagi ngajar. Ini gaya-gaya kelompok ekstrim yang ada sekarang di Saudi. Ya, ekstrim, tapi bawa-bawa nama ilmiah. Itu yang menguasai sekarang Masjidil Haram. Jangan pakai logika orang awam yang tidak sahih. Allah tidak mungkin membiarkan Mekah dikuasai oleh orang sesat. Itu logika nggak benar. Dari dulu sudah banyak percobaan untuk menguasai Mekah dan itu berhasil. Cuma sebentar-sebentar doang, paling lama ya berapa puluh tahun, nggak nyampe 100 tahun. Nah ini Wahabi ini paling lama Pak berkuasa. Mulai 1924, sekarang udah 1920. Kalau 100 tahun tinggal nunggu aja nih. Tapi apa yang kita lihat, Muhammad bin Salman sudah mulai menyadari, apa kata beliau?
Wahabiyah adalah alat perang dingin Amerika dan Rusia. Itu yang ngomong putra mahkotanya, bukan saya yang ngomong. Ya. Sekarang di Indonesia, kajian Wahabiyah yang disebut Salafi menjadi favorit karena TV-nya ada, radionya ada. Mungkin Bapak kalau pulang kerja, berangkat kerja dengerin radionya. Tahu kan radionya? Ini tanya sama Ustadz Imam gitu ya. Ustadz ya. Bapak saudara makan Allah, itu ketika nama teman saya Alwi, mereka benci. Sehingga saya teringat ya, kalau kita benci kepada zuriat Nabi, berarti kita nanti benci dengan sosok Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu pasti zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka sekarang ngomong apa, yang kelompok yang tidak suka dengan zuriat Nabi ini. Sekarang tidak ada lagi keturunan Nabi yang benar. Gitu. Nggak ada keturunan Nabi. Orang menolak keturunan Nabi, berarti dia menolak hadis Imam Al-Mahdi. Bahaya nggak? Bahaya Pak, hadis Al-Mahdi sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan namanya, ya. Di Muslim lebih banyak, di Abu Daud lebih banyak lagi. Mengingkari ada keturunan Nabi sekarang, mengingkari munculnya Imam Al-Mahdi. Mereka nggak mikir sampai di sana. Kajiannya kajian Al-Mahdi, kan lucu. Jadi ada banyak ustadz sekarang, kajiannya akhir zaman, tapi nggak hormat sama habaib. Kualat pada nanti dia. Ya. Ketika nanti Dajjal itu keluar, dia kira itu Al-Mahdi. Ketika Mahdi muncul, dia kira itu Dajjal. Nanti begitu. Nah, maka Nabi mengatakannya dalam beberapa riwayat, ini dari Imam Abu Nuaim, Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi itu keturunan kami. Di riwayat lain, min waladi Fatimah. Dari keturunan Fatimah. Itu udah pasti. Lalu, kalau kita sudah sadar bahwa Ahlul Bait nanti di antara mereka ada imam yang disebut Imam Al-Mahdi. Tinggal dihitung, Pak. Di negara mana sekarang yang terbanyak imam Ahlul Baitnya, keturunan Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak tinggal cek. Lembaga guyupnya orang Ahlul Bait disebut Rabithah Alawiyah, Al-Ashraf ya. Itu mereka baik Hasani ataupun Husaini yang paling maju Indonesia. Pimpinannya lahir di Kuitang. Ya, Habib Zain bin Smith. Tinggal sekarang di Madinah. Sahabatnya Al-Habib Umar bin Hafiz. Itu punya Rabithah Alawiyah. Di Indonesia sekarang beliau murid-muridnya punya TV namanya Al-Irth Nabawi. Ya, Nabawi TV. Yang Arabnya itu Irth Nabawi, nah, di Indonesianya Nabawi TV. Nanti silakan dicek Pak. Itu murid-murid beliau semua, teman-teman beliau semua itu. Jadi kalau ada orang sekarang nih ngaku sebagai keturunan Nabi, itu dicek seperti kita ngecek hadis. Nasabnya kemana, dia klan siapa, benar atau tidak. Ketika sudah dikaji, ada buku panduannya, ada buku rujukannya. Kalau nggak terbukti, maka orang ini Habibnya Habib palsu. Sebagaimana ada hadis palsu. Jadi ini antum nih silakan ngaku keturunan Nabi, nggak apa-apa. Tapi paling keturunan yang palsu, gitu. Doif gitu. Ada yang lemah. Yang lemah ini yang disebut keturunan dari jalur apa nyebutnya ya? Idrisiyah. Di Indonesia ini ada jalur Idrisiyah namanya di Indonesia, bukan tarekat ya. Nah, ini agak lemah. Nah, ini terjadi juga perdebatan. Banyaklah di Indonesia. Kalau kita lihat Bapak Saudara makan Allah, mulai dari ujung Aceh, Medan, ya, kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa?
beberapa klan, jadi suku, Qabilah lah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah ini indikator besar ini Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah itu bukan urusan kita Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia. Gitu. Datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Kira-kira begitu Pak.